Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya yang kemarin terkait dengan kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu adalah berbakti kepada kedua orang tuanya atau yang dikenal dengan birrul walidain. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua disamakan kewajibannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta utama, penyebab utama keberadaan anak, dan orang tua merupakan penyebab antara keberadaan anak. Karena itu, berbakti kepada kedua orang tua disejajarkan dengan beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ihsan yang artinya berbuat yang terbaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat yang terbaiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat yang terbaik kepadamu. Begitu juga halnya dengan kedua orang tua kita. Kita mestinya berbuat yang terbaik. Di sini Allah tidak menyebutkan memberi uang, memberi hadiah, tidak. Tetapi lebih daripada itu, berbuat yang terbaik yang menyebabkan orang tua kita ridha kepada kita. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang pentingnya birrul walidain dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyanjung Uwais Al-Qarni, salah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sangat menghormatinya. Bahkan Uwais Al-Qarni masyhur fis sama, terkenal di langit walaupun di dunia tidak begitu terkenal. Dan ancaman bagi siapapun yang mendurhakai orang tuanya. Jadi durhaka terhadap orang tua merupakan salah satu dosa besar, min akbaril kabair. Jadi dosa yang paling besar diantaranya adalah hukukul walidain, setelah mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mensyirikan Allah, maka dosa yang paling besar adalah hukukul walidain. Karena itu diharapkan seorang anak harus senantiasa berbuat yang terbaik kepada orang tuanya. Jika terjadi kesalahpahaman antara anak dan orang tua, jika terjadi perbedaan pendapat antara anak dengan orang tua, maka yang harus ditekankan adalah pertama, keterbukaan. Anak harus terbuka dengan orang tua, dan orang tua juga harus terbuka dengan anaknya. Perlu dilakukan dialog, perlu dilakukan diskusi antara anak dengan orang tua. Apa keinginan orang tua dan apa kemauan anak. Ini harus saling terbuka, sehingga tidak sampai anak memendam, begitu juga orang tua memendam keinginannya. Yang terjadi, anak tidak bicara dengan orang tua atau orang tua tidak mau menegur anaknya. Ini salah. Ini harus dilakukan pendekatan dan keterbukaan. Yang kedua adalah saling pengertian antara anak dan orang tua. Orang tua harus mengerti keadaan anaknya. Orang tua harus mengerti bakat dan potensi anaknya. Orang tua harus mengerti keinginan-keinginan anaknya. Begitu juga seorang anak harus mengerti keinginan-keinginan orang tuanya. Jika terjadi saling pengertian, maka insya Allah tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi
perbedaan pendapat. Dan yang ketiga adalah saling mengalah. Jika perbedaan pendapat ini tidak bisa dihindari, maka harus saling mengalah. Yang pertama adalah anak harus mengalah kepada keinginan orang tuanya. Insya Allah dengan mengikuti keinginan orang tua, dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diinginkan dan dicapai, yang diinginkan oleh anak akan tercapai. Atau juga orang tua mengalah akan keinginan anaknya, sehingga tidak terjadi konflik antara anak dengan orang tua. Ini diantara beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam rangka membangun komunikasi antara anak dengan orang tuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.